Kalau speaker bisa bunyi, bukan berarti speaker itu aman dipaksa bunyi semua frekuensi. Di dunia audio profesional, setiap speaker punya batas kerja masing-masing. Dan kalau salah kirim frekuensi, hasilnya bukan cuma suara jelek, tapi driver bisa rusak. Coba lihat cara kerja speaker profesional. Setiap driver dibuat dengan ukuran dan desain berbeda karena tiap driver punya frekuensi respon sendiri. Ada yang optimal di low frequency, ada yang kuat di mid, ada yang cuma sanggup main high frequency. Misalnya, sebuah speaker mid-range bisa bekerja rata di sekitar 125 Hz sampai 6 kHz. Di area itu, respon frekuensinya stabil. Tapi di bawah atau di atas range itu, energinya mulai drop dan responnya jadi tidak rata. Padahal, telinga manusia bisa mendengar dari sekitar 20 Hz sampai 20 kHz. Artinya, satu speaker saja tidak cukup untuk menghasilkan full range audio dengan baik. Karena itu, sistem sound profesional memakai banyak driver berbeda. Ada subwoofer untuk frekuensi rendah. Ada mid-range untuk vokal dan detail utama. Ada tweeter untuk frekuensi tinggi. Masalah mulai muncul saat semua speaker dikasih sinyal full range tanpa pengaturan. Banyak orang pikir, biarkan saja speaker memilih sendiri frekuensi mana yang keluar berdasarkan kemampuan fisiknya. Padahal kalau begitu, semua speaker akan saling overlap. Mid ketabrak low, tweeter ikut kena bass. Respon frekuensi jadi tidak rata, phase berantakan. Bahkan tweeter bisa rusak karena dipaksa menerima low frekuensi yang seharusnya bukan tugasnya. Karena itu, sistem profesional membutuhkan crossover network. Crossover adalah sistem pembagi frekuensi supaya setiap speaker hanya menerima area frekuensi yang memang dirancang untuknya. Subwoofer hanya menerima low frekuensi. Mid-range fokus di area tengah. Tweeter hanya menerima high frekuensi. Tujuannya supaya semua speaker bekerja bersama secara rata tanpa saling mengganggu. Cara kerjanya menggunakan filter. High pass filter hanya melewatkan frekuensi tinggi dan menahan frekuensi rendah. Sedangkan low pass filter hanya melewatkan frekuensi rendah dan menahan frekuensi tinggi. Dengan kombinasi filter ini, area kerja tiap speaker bisa dibentuk dengan presisi. Dalam tuning profesional, crossover point juga tidak boleh asal. Targetnya adalah membuat overlap antar speaker tetap rata di titik pertemuan frekuensi. Karena kalau crossover point salah, bisa muncul tonjolan frekuensi atau malah kehilangan frekuensi tertentu akibat pembatalan phase. Dan phase adalah hal yang sangat penting di sound system. Karena suara dari satu speaker pasti akan berinteraksi dengan speaker lain. Tidak bisa dihindari. Makanya, sistem engineer berusaha menyamakan phase antar driver, terutama di area crossover point, supaya kedua speaker tetap in phase saat bekerja bersama. Di dunia audio, ada dua jenis crossover utama, passive crossover dan active crossover. Passive crossover bekerja setelah amplifier dan biasanya sudah ada di dalam kabinet speaker. Sistem ini menggunakan kapasitor, induktor, dan resistor untuk membagi frekuensi ke tiap driver. Jadi, amplifier cukup mengirim satu sinyal full range ke kabinet speaker, lalu crossover internal yang membaginya. Sedangkan active crossover bekerja sebelum amplifier, menggunakan DSP atau Digital Signal Processor. Di sistem ini, sinyal sudah dipisah menjadi low, mid, dan high sebelum masuk amplifier. Artinya, tiap jalur speaker membutuhkan amplifier channel sendiri. Kelebihan active crossover jauh lebih presisi, karena kita bisa mengatur crossover point, EQ, limiter, delay, phase alignment, bahkan tuning sistem secara detail. Karena itu, hampir semua sound system profesional modern memakai DSP. Bahkan dalam banyak line array dunia, sistem hybrid masih sering dipakai. DSP aktif digunakan untuk membagi frekuensi besar antara subwoofer dan main speaker, sementara di dalam kabinet line array masih ada passive crossover untuk membagi frekuensi antar driver internal. Jadi, ketika kalian melihat sound system profesional terdengar rata, jernih, dan tetap nyaman meski volume besar, itu bukan cuma karena speaker mahal, tapi karena manajemen frekuensi, crossover, dan phase alignment yang benar. Karena di dunia audio profesional, yang dicari bukan sekadar suara paling keras, tapi suara paling seimbang, paling jelas, dan paling terkontrol.